Saudara, 2 hari lagi Indonesia menggelar pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan presiden. Hiruk-pikuk kampanye di masa tenang sudah usai, namun pemilih tetap mencari tahu rekam jejak sang calon yang dipilih melalui berbagai cara termasuk sosial media. Di masa tenang, selama 3 hari, mulai dari Minggu 11 Februari, tak ada lagi kampanye akbar di sejumlah daerah. Kunjungan dengan mengirim pesan visi misi sang calon pun tak lagi beredar. Yang ada adalah kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang mencopoti alat peraga kampanye calon anggota legislatif dan calon presiden wakil presiden. Dan di saat ini, tak cuma sang calon dan alat kampanye yang dilarang bersosialisasi, tapi juga lembaga survei. Tak boleh ada hasil survei dalam 3 hari ini. Masa tenang ini salah satu kewaspadaan yang harus kita lakukan, cermati bareng-bareng adalah soal adanya kampanye di luar jadwal. Ya kan? Masa tenang berarti seluruh aktivitas kampanye selesai. Tidak ada lagi kegiatan kampanye pemilu. Jadi kalau ada yang melakukan aktivitas kampanye pemilu, maka itu berarti melakukan pelanggaran pidana pemilu. Nah, yang kedua, dalam konteks hari ini, biasanya kemudian masa tenang menjadi masa paling sensitif untuk terjadinya politik uang. Nah, sehingga dalam konteks ini kami pun menjadikannya sebagai sebuah kerawanan. Yang ketiga misalnya yang juga rawan adalah lembaga survei. Mengumumkan hasil surveinya di masa tenang, itu nggak boleh. Bila di jagat nyata tak ada aktivitas kampanye dan sosialisasi calon, bagaimana dengan jagat maya, terutama media sosial? Aktivitas media sosial tetap ramai dengan para pendukung terutama untuk pemilihan presiden. Tapi ada pembedanya, yakni aktivitas para penjaga pemilu yang ingin pesta demokrasi ini untuk mendapatkan sosok yang tepat memimpin republik. Jaga suara, kawal pemilu, dan jaga pemilu adalah beberapa di antara saluran untuk informasi tentang apa yang bisa diperoleh pemilih, baik rekam jejak maupun teknis pemilihan pada 14 Februari 2024. Dan yang paling disorot saat ini adalah pemilih pemula alias generasi Z yang baru pertama kali memilih. Mereka, menurut data KPU, berjumlah lebih dari 46.800.000 orang dengan persentase 22,85%. Total pemilih yang 204.807.000 pemilih. Tim Liputan, Kompas TV.